Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billahi aliyil alim. Baiklah, pada malam ini kita akan membahas bagaimana strategi belajar yang efektif dan menyenangkan. Kunci utama kesuksesan seseorang pada hakikatnya adalah diperoleh dengan cara mau belajar dengan sungguh-sungguh. Atau dalam istilah pergaulan sehari-hari, mau tahu, tidak menjadi orang yang sok tahu. Dengan konsep mau tahu tersebut pada akhirnya akan selalu dipelajari apa yang terjadi. Nah, ada beberapa cara yang bisa dilakukan dalam belajar. Tapi yang lebih penting adalah bagaimana Anda bisa menetapkan cara belajar yang berkualitas. Berbicara tentang belajar yang berkualitas adalah belajar atau cara belajar yang efektif dan efisien. Sehingga dengan efektivitas dan efisiensi tersebut tidak banyak membuang waktu, tenaga maupun pikiran. Dan banyak hal yang paling banyak diabaikan oleh banyak orang, yaitu belajar dengan cara yang menyenangkan. Jadi kita harus belajar dengan cara yang menyenangkan. Sehingga belajar itu bukan lagi menjadi rutinitas yang membosankan. Untuk bisa menemukan metode dan cara belajar yang efektif, memang memerlukan proses, karena tidak semua individu memiliki cara belajar efektif yang sama dengan individu yang lainnya. Pendidikan adalah kunci utama seseorang menuju kesuksesan. Maka wajib belajar dicanangkan oleh Kemendikbud sehingga anak Indonesia menjadi anak yang hebat dan berprestasi. Untuk itu diperlukan pengamatan sekaligus juga kemampuan analisa untuk mengetahui metode belajar yang paling pas bagi seseorang, sehingga dapat belajar dengan berkualitas, efektif, efisien sekaligus juga menyenangkan. Nah, ada beberapa hal yang harus diperhatikan agar kita bisa belajar berkualitas. Yakni tadi belajar dengan efektif, efisien, dan menyenangkan. Yang pertama yang harus dilakukan adalah menetapkan tujuan dari proses pembelajaran tersebut. Ya. Kita tahu setiap orang pasti punya cita-cita, punya impian, punya harapan untuk menjadi seorang yang sukses dalam bidang apapun. Untuk itulah maka tujuan belajar sangat penting. Mulailah dengan menetapkan atau menentukan tujuan dari Anda belajar. Belajar untuk apa? Belajar untuk mencapai apa? Belajar untuk menguasai apa? Atau untuk tujuan apa?
Penentuan tujuan belajar akan membuat belajarmu bisa fokus ya pada tujuan yang akan dicapai. Selain kita sudah menentukan tujuan dari proses pembelajaran tersebut, juga yang lebih dari segalanya adalah disiplin, ya, disiplin belajar. Disiplin sangat diperlukan karena dengan cara itu kita dapat mengatur waktu dan hal apa saja akan kita pelajari, ya. Karena segala sesuatu kita sudah menetapkan tujuan, kalau tidak dilaksanakan itu tidak ada artinya, dan dilaksanakan dengan penuh kedisiplinan. Dengan kedisiplinan tersebut dapat mengatur waktu, ya, terus juga bisa menentukan apa yang akan kita pelajari, ya. Nah, dalam terkait waktu ini belajar bagaimana mengatur waktu, ya, kemudian kapan akan memulai belajar dan kapan juga beristirahat, ya. Sebab dengan disiplinlah, dengan selalu melaksanakan tugaslah, ya, dengan waktu yang tepat, orang akan menjadi atau bisa menjadi sukses. Maka tentu orang yang berdisiplin, cita-citanya menjadi orang yang sukses akan tercapai, ya. Tapi jangan lupa selalu berdoa. Kemudian terkait kedisiplinan ini juga buatlah daftar belajar lengkap dengan waktunya, ya. Jalankan semua daftar belajar tersebut sesuai dengan jadwal yang sudah dibuat. Dan fokus selalu pada tujuan dan cita-cita yang ingin Anda raih dengan belajar tersebut. Kemudian jangan biasakan ini yang selalu terjadi, ya. Jangan biasakan belajar di saat besok akan ulangan atau ujian. Karena hal ini akan memberatkan Anda dalam menyerap materi pembelajaran. Ya, waktu yang efektif dalam belajar di rumah adalah 1-2 jam untuk mengulang pelajaran. Belajar terlalu lama juga tidak baik karena hal tersebut akan membuat kita menjadi lelah dan konsentrasi menurun sehingga kurang efektif. Ingatlah, belajar bukanlah harus menunggu datangnya PR atau pekerjaan rumah. Namun sewaktu PR di sekolah tidak ada, maka kamu perlu membaca ataupun mengulang materi yang telah disampaikan oleh guru. Selanjutnya, belajarlah dengan orang lain. Nah, kebiasaan masing-masing individu tentu berbeda-beda. Ada yang lebih bisa berkonsentrasi dan menyerap pelajaran dengan belajar sendiri. Tetapi ada juga yang lebih suka belajar bersama teman atau berkelompok. Belajar dengan teman sekelas atau anggota keluarga bisa menjadi salah satu poin penting yang akan mempermudah menyerap bahan pelajaran dengan efektif. Kelebihan dari metode ini adalah di mana Anda bisa mendiskusikan suatu materi tertentu dan bisa saling bertukar pendapat, bertanya jawab, atau bahkan saling mengajari untuk memecahkan soal-soal tertentu. Satu hal yang harus Anda waspadai, belajar kelompok akan sama sekali tidak berguna bila mana orang-orang di dalamnya tidak fokus dengan materi pelajaran di dalamnya, ya. Biasakan untuk tidak bergantung pada satu orang tertentu dalam menjawab soal-soal pada saat belajar kelompok. Dan yang penting, carilah teman yang serius yang ingin belajar, bukan hanya sekedar berkumpul bersama. Kemudian juga salah satu yang mendukung dalam proses belajar adalah tempat atau lokasi belajar. Karena ternyata tempat atau lokasi belajar juga akan mempengaruhi Anda dalam berkonsentrasi, ya. Suasana yang nyaman
akan membantu otak bekerja lebih prima. Ketika pikiran sudah nyaman, maka hati akan turut senang, sehingga belajar akan terasa mudah dicerna. Akan tetapi tempat yang nyaman tidaklah harus luas, ya, melainkan tempat tersebut rapi dan bersih. Ya, kemudian buanglah sampah benda-benda yang tidak penting di sekitar tempat Anda belajar, sehingga ruangan terlihat lebih nyaman dan rapi. Usahakan juga lampu di ruangan Anda belajar mendukung, ya, dan pas di mata untuk membaca. Ya. Karena tidak bisa dipungkiri versi nyaman sangatlah relatif, ya, tergantung dari hati Anda sendiri. Kemudian yang berikutnya adalah upayakan selalu minum air putih. Karena air putih memiliki fungsi alami membuat tubuh menjadi segar. Apalagi setelah berkonsentrasi lama mempelajari sesuatu. Ya. Sediakanlah segelas air putih saat Anda belajar. Di saat Anda merasa mulai kehilangan konsentrasi, misalnya mata lelah atau bosan, teguklah segelas air putih. Ya. Selain berfungsi untuk mengembalikan konsentrasi yang mulai buyar, air putih juga bisa membuat Anda lebih sehat dan segar. Berikutnya yaitu kenali tipe belajarmu. Ya, kadang seseorang tidak bisa mendapatkan hasil yang maksimal saat ulangan atau ujian bukan karena mereka tidak bisa, akan tetapi hal tersebut terjadi karena cara belajar mereka yang salah. Kalau Anda suka belajar dengan simbol, gambar maupun visualisasi, maka belajarlah melibatkan hal-hal visual yang membuat Anda tertarik. Misalnya dengan memperhatikan gambar-gambar pada buku sumber, kemudian menelaahnya, ya, gunakan ilustrasi maupun warna yang bervariasi dalam buku catatanmu, sehingga selalu menambah minat untuk mempelajarinya. Kemudian juga kalau Anda suka belajar dengan mendengarkan suara, Anda bisa merekam suara tersebut dan mendengarkannya, ya, di tempat yang Anda sukai, atau juga dengan suara orang lain bisa. Ya. Atau ada juga dengan cara membuat catatan kecil yang berisi poin-poin penting dari hal yang Anda pelajari. Saat guru menjelaskan materi pelajaran, tidak ada salahnya jika Anda meringkas apa yang Anda dengarkan dalam sebuah catatan kecil. Nah, hal ini memudahkan apabila mengulang pelajaran ketika di rumah. Selain daripada itu, buatlah catatan khusus yang berisi materi inti. Ya. Anda boleh juga menulis dengan berbagai kreasi, sehingga memudahkan Anda dalam membacanya di kemudian hari, ya, terutama ketika ulangan mendadak. Berikutnya kita laksanakan olahraga. Ya, sebelum belajar olahraga sebentar untuk mempersiapkan tubuh dan otak menghadapi pelajaran. Cukup setengah jam latihan aerobik seperti lari atau jogging atau yoga, ya, bisa mempertajam kemampuan otak memahami konsep-konsep pembelajaran. Selain membuat otak jadi segar, olahraga juga membuat badan makin sehat dan bugar. Dengan kondisi tubuh yang sehat dan bugar, tentu akan membantu dan mempermudah dalam konsentrasi saat belajar. Ya, selanjutnya, sediakanlah cemilan ataupun misalnya senang mendengarkan musik, ya, siapkan peralatan musiknya untuk mendengarkan, ya. Karena belajar terus-menerus kadang-kadang membuat seseorang bosan dan lelah. Tidak ada salahnya jika saat badan dan mata kita mulai lelah, konsentrasi menurun, kita istirahat sejenak sambil makan camilan, ya. Sepanjang tidak membuat kita terlalu kenyang. Terbukti ini ampuh meningkatkan daya konsentrasi. Oleh karena itu, ya, sediakanlah snack dan berbagai makanan ringan menemani Anda belajar. Ya, setelah selesai
tentu akan merasa lebih fresh dan konsentrasi Anda untuk belajar kembali kepada titik puncak. Ya, jika perlu sediakan pula minuman ringan seperti jus buah segar, sirup, ya. Selain juga snack tadi. Selain camilan atau snack ringan, mungkin di antara Anda yang lebih suka beristirahat sejenak dengan mendengarkan musik, ya, atau lagu yang kita sukai, karena terbukti bisa membantu mengembalikan konsentrasi yang menurun. Ya. Sehingga setelah sejenak mendengarkan musik, tentu Anda akan kembali bersemangat dan berkonsentrasi melanjutkan pembelajaran. Ya. Mungkin itu saja yang bisa saya bagikan untuk kalian yang benar-benar ingin belajar dengan baik, dengan fokus, sehingga memperoleh hasil yang berkualitas dengan lebih menyenangkan dan tidak membosankan. Kesimpulannya, untuk mendapatkan proses pembelajaran yang efektif dan menyenangkan, ya, yang pertama kita harus tetapkan dulu tujuan dari proses pembelajaran tersebut. Ya, kita rumuskan tujuannya, cita-cita Anda dengan belajar tersebut apa, ya. Kemudian target-target Anda, ya. Kemudian yang kedua, berdisiplinlah dalam proses pembelajaran tersebut, ya. Laksanakan dengan baik sesuai jadwal yang sudah kita buatkan. Ya. Kemudian yang ketiga, belajarlah dengan orang lain, membuat kelompok-kelompok belajar untuk diskusi, untuk saling membantu dalam kesulitan memecahkan soal-soal, ya, maupun untuk hal-hal lainnya. Kemudian juga yang kelima, minumlah air putih, ya, untuk menyegarkan tubuh. Kemudian juga selanjutnya kenali tipe pembelajarmu, ya. Belajarmu apa yang paling sesuai dengan kita, ya, dengan visual learning, misalnya dengan auditory learning, ya, dengan catatan-catatan kecil, ya. Kemudian juga buatlah catatan-catatan. Nomor 7, ya, kemudian juga selingi juga dengan olahraga, ya. Nomor 8, kemudian sediakan camilan, juga mendengarkan musik, ya. Nomor 9. Jadi ada 9 strategi bagaimana kita belajar yang efektif dan menyenangkan. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.